Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel Botanic Garden. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pertanian organik teman-teman, di mana pertanian organik masih menjadi perdebatan di kalangan petani teman-teman, terutama juga di kalangan masyarakat. Apakah pertanian organik ini memang nyata dan hasilnya itu memang dapat diandalkan, ataukah kita harus menggunakan pertanian semi organik, di mana percampuran antara pertanian menggunakan pupuk organik seperti POC, kompos, dan pupuk kandang yang kemudian kita campur menggunakan pupuk sintetis seperti pupuk NPK, urea, dan lain sebagainya. Dan begitu juga dengan penggunaan pestisidanya teman-teman. Apakah kita menggunakan pestisidanya itu yang full organik atau yang kimia, atau bisa menggunakan yang kedua-duanya itu dicampur, apakah bisa, dan apakah hasil pertanian organik ini memang nyata adanya. Nah, maka dari itu saya pun melakukan penelusuran di internet teman-teman ya, mulai sumber-sumber yang dapat saya percaya, dan saya pun mendapatkan hasil dari penelusuran saya, yaitu adalah di Dinas Pertanian Republik Indonesia. Di sana saya mendapatkan hasil sebagai berikut teman-teman, di mana luas lahan pertanian organik yang ada di Indonesia itu adalah mencapai 261.400.000 hektar teman-teman ya, dan yang sudah tersertifikasi yaitu adalah seluas 79.800.000 hektar teman-teman ya. Nah, jadi luas lahan pertanian organik di Indonesia itu cukup luas ataupun sangat luas teman-teman ya, dan yang menandakan bahwa pertanian organik itu juga sangat eksis di Indonesia teman-teman ya, khususnya di kalangan pertanian di Indonesia. Nah, dengan luas lahan seluas itu, bagaimana dengan hasil yang dihasilkan oleh pertanian organik ini teman-teman ya? Apakah hasilnya itu sangat memuaskan? Apakah bisa panen dengan jumlah yang melimpah atau bagaimana? Nah, masih dari sumber yang sama, yaitu dari Dinas Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Itu saya mendapatkan hasilnya teman-teman ya, di mana untuk produk organik yang menempati peringkat pertama yaitu adalah produk kopi teman-teman ya, di mana kopi organik mencapai hasil panen sebesar 346.200 ton teman-teman, di mana kopi organik ini sangat banyak hasilnya teman-teman, atau hasil produksinya itu sangat melimpah di Indonesia. Dan di posisi kedua ditempati oleh beras organik teman-teman ya. Nah, beras organik ini itu mencapai hasil sekitar 12.276 ton teman-teman, dan ini hasil panennya itu sangat melimpah dan banyak sekali. Dan kemudian yang ketiga yaitu adalah madu organik sekitar 2.700 ton, dimana selain tiga produk tersebut juga terdapat produk-produk lainnya, yaitu seperti gula kelapa, rempah-rempah, salak, kokoa, kacang mete, gula aren, dan lain sebagainya teman-teman ya. Dimana dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pertanian organik itu bukanlah hanya sekedar omong kosong teman-teman ya, dan pertanian organik itu memanglah nyata dan hasilnya pun sudah banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu panennya itu bahkan sampai bertonton teman ya, bukan berkilo-kilo lagi tapi sudah bertonton. Dan dari hasil yang sudah saya terapkan juga di lahan pertanian saya, yang luasnya itu memang tidak seberapa teman-teman ya, yang mungkin memang lebih luas dari lahan pertanian yang teman-teman miliki di rumah. Tetapi dari apa yang saya lakukan itu hasilnya memang optimal atau memang bagus teman-teman ya, dan hasilnya pun tidak kalah dengan penggunaan pupuk kimia.
Nah, dengan menggunakan pupuk organik kita juga akan dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, biologis tanah secara berkelanjutan. Dan nantinya saat kita pun mewariskan lahan pertanian kita ke anak ataupun cucu kita nanti, itu tanah yang kita kembalikan itu dalam kondisi yang masih bagus dan mikroorganisme yang terkandung di lahan tersebut masih terkandung banyak, teman-teman ya. Berbeda halnya dengan kita menggunakan yang namanya pupuk kimia. Oke, sekian dulu yang bisa saya bagi pada kesempatan ini. Jika seandainya terdapat tutur kata dari saya yang kurang jelas ataupun kata-kata dari saya yang bertele-tele dan mungkin sudah dipahami oleh teman-teman semuanya, nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar. Nanti akan saya bantu jawab satu persatu. Oke, jika seandainya terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan di video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan sebelum saya akhiri video ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya, jika teman-teman seandainya mendapatkan suatu informasi baru, itu yang sifatnya bertentangan dengan apa yang sudah ada, itu teman-teman bisa cari pemberanian terlebih dahulu sebelum kita terima informasi tersebut secara matang-matang. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.